Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai agama dan kebahagiaan manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda Debamini, yang kedua ada saya Kaila Zahra, selanjutnya di sini ada Kaila Humaira, selanjutnya ada Salman Nur Hidayati, dan yang terakhir ada Talha Marulia Gusmarani. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Manusia selalu mencari kebahagiaan, tetapi banyak yang menganggap kebahagiaan itu sebagai tujuan utama di dunia ini. Misalnya dalam hidupnya terlalu berpacu pada pekerjaan sehari-harinya, tapi terkadang lalai dengan perintah agama. Maka itu Islam memiliki konsep kebahagiaan sejati yang tidak hanya terbatas pada dunia, karena kehidupan dunia bersifat sementara dan penuh ketidakpastian. Selanjutnya silakan Salma. Melalui penjelasan tadi, hal ini tercantum pada surat Al-Qasas ayat 77 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu dzarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la tuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam konsep Islam, kebahagiaan dunia ini bersifat sementara dan tidak mutlak. Jadi, sewaktu-waktu manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, sewaktu-waktu manusia bisa mendapatkan kedukaan. Manusia mengalami siklus antara senang, susah, dan netral, dan silih berganti. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan hanya di dunia. Islam mengajarkan untuk memanfaatkan kehidupan dunia sebagai bekal menuju akhirat tanpa mengabaikan kenikmatan yang diberikan Allah sebagai rezekinya. Ada beberapa cara yang diajarkan agama untuk mencapai hidup bahagia yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasailu Mufidah lil Hayatis Saidah. Di sini kita harus beriman dan beramal soleh. Tertulis dalam surat An-Nahl ayat 77 ini memiliki makna, yaitu ayat ini menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Selain kehidupan yang baik di dunia, Allah juga menjanjikan pahala yang lebih baik di akhirat bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keimanan dan amal soleh, serta pahala yang akan mereka terima. Lalu pentingnya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir seperti eh, firman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tahmainu qulubuhum bizikrillah alla bizikrillahi tathab tathamainul qulub. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan selalu tenang, tentram karena mengingat Allah. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan zikir sebagai sesuatu yang indah. Beberapa tafsir dari ayat ini adalah mencintai Tuhan, dekat dengannya, dan mengenalnya. Mengingat Allah, mengingat janji Allah Ta'ala, mengingat kitabnya yang diturunkan sebagai pengingat bagi orang muslim maupun mukmin, mengenali kandungan Al-Quran dan hukum-hukumnya. Bersandar diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan akan memberikan kekuatan jiwa menjauhkan diri dari keputusasaan dan kegelisahan. Seorang hamba hendaknya ikhlas dalam berbuat kebaikan, rajin menuntut ilmu yang bermanfaat dan fokus pada apa yang dihadapi, serta tidak larut dalam angan masa depan dan penyesalan yang terjadi di masa lalu. Ia pun senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, menyadari bahwa musibah yang dihadapi bisa menjadi jalan pengampunan dan pahala. Dengan melihat orang yang kurang dalam urusan dunia akan lebih menghargai nikmat yang dimiliki, serta tidak mengharapkan balas manusia atas kebaikannya, melainkan hanya mengharapkan ridho yang Allah berikan. Lanjut.
Berikut adalah cara memanfaatkan kehidupan tanpa mengabaikan kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi yang pertama itu adalah bersyukur dan menggunakan rezeki dengan bijak. Jadi syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan gunakan rezeki itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang kedua adalah menyimbangkan ibadah dan aktivitas duniawi. Jadi dengan menyimbangkan keduanya, itu membantu kita untuk tetap dekat kepada Allah dan menjalankan tanggung jawab duniawi dengan benar. Lalu yang ketiga ada menjalankan amanah dengan jujur. Jadi memikul tanggung jawab dengan penuh integritas dan kepercayaan. Lalu yang kelima itu ada menjaga akhlak dan pergaulan. Jadi selalu jaga sikap dan perilaku kita di hadapan orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu yang terakhir itu ada menjadikan dunia sebagai sarana beramal. Jadi jadikan setiap tindakan sebagai ibadah yang membawa manfaat bagi sesama. Lalu ada alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia terdiri dari badan dan ruh. Keduanya merupakan substansi yang berdiri sendiri dan diciptakan oleh Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang mengungkapkan proses penciptaan manusia yang dimulai dari unsur pertama, perkembangan dan pertumbuhannya dalam rahim, hingga akhirnya menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir sebagai seorang anak manusia. Selanjutnya. Al-Quran menggambarkan proses penciptaan manusia dengan jelas, meskipun pada saat itu pengetahuan manusia terbatas. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi mampu menjelaskan hal tersebut dalam hadis. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang mutlak dan benar. Peran seorang tercermin dari kedudukan dan nama yang sandangnya dari awal. Lalu ada pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada agama menghidupkan nilai luhur moralitas, yang artinya ajaran-ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Lalu yang kedua, agama memberikan kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidup. Agama hadir sebagai sumber penghiburan dan kekuatan batin, doa ibadah, serta keyakinan kepada Tuhan memberikan harapan dan ketenangan. Lalu yang ketiga ada agama menjadi pegangan dan pedoman hidup, yaitu nilai-nilai agama menjadi rujukan agar manusia dapat hidup dengan integritas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Lalu yang keempat ada agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, memahami ilmu terinspirasi oleh nilai-nilai religius dalam menggali ilmu agama. Oleh karena itu, agama dan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tauhid dulu sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhid pada dasarnya dalam Islam meyakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat disembah tanpa adanya penyekutuan dan dengan makhluk lainnya. Tauhid juga menjadi fondasi utama keimanan seorang muslim. Dalam memahami dan mengamalkan tauhid sangatlah penting karena terdapat pelanggarannya seperti syirik dalam orang dapat membuat seseorang tidak dianggap sebagai muslim yang sejati. Dengan tauhid, orang mendapatkan kekuatan moral dan spiritual untuk menghadapi kehidupan, serta mendapatkan kekuatan untuk ibadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini ada 3 aspek utama dari tauhid. Yang pertama yaitu rububiyah, yaitu keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam. Yang kedua ada uluhiyah, yaitu ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, Rububiyah atau keesaan Allah dalam mencipta dan pengetahuan alam. Rububiyah adalah keesaan Allah dalam pencipta, mengatur, dan pemeliharaan alam semesta. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk hidup, kematian, dan segala yang terjadi di dunia. Hal ini memperkuat keyakinan akan kebesaran dan keagungan Allah, serta mendorong individu untuk bersyukur dan beribadah kepadanya. Lanjutnya, uluhiyah atau ibadah yang ditujukan kepadanya.
Uluhiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Hal ini mengajarkan bahwa semua bentuk ibadah, baik itu doa, pengorbanan, maupun ritual lainnya, harus ditunjukkan hanya kepada Allah tanpa menyekutunya dengan apapun. Penerapan uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat kehidupan spiritual kita dengan Allah, menyadari bahwa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan mendapat ridho serta keberkahan dalam hidup. Selanjutnya, Lalu ada mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya adalah menekankan keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang unik dan sempurna, yang tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Dalam Islam, nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Maha Penyayang, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana, mencerminkan sifat-sifatnya yang agung dan menjadi dasar pemahaman umat muslim tentang karakter dan tindakannya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya berarti meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengannya dan bahwa semua sifatnya adalah mutlak dan sempurna. Selanjutnya, Kesimpulannya di sini adalah agama Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah terletak pada kenikmatan duniawi, tetapi pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan beriman, beramal soleh, bersyukur, dan bertawakal kepada Allah, manusia akan memperoleh ketenangan jiwa. Tauhid sebagai inti ajaran Islam memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, mendorong moralitas, serta menjadi pedoman hidup agar menjalani kehidupan lebih baik lagi. Terima kasih atas presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.